sahabat Riana, masih stay tune bersama kami tentunya di Solopreneur ya. Tempatnya tips dan kisah inspiratif para pelaku UMKM Solo Raya. Dengan tema perempuan berkarya, aktif, kreatif, inovatif dan selektif. Tentunya masih bersama dengan Mbak Eno ini ya. Luar biasa sekali beliau ini ya, yang tetap selalu eksis juga dan penuh semangat ya. Harus eksis Mbak, harus ngartis. Betul banget ini ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan Eno Craft dan juga Ojala. Sekarang mungkin kita cerita kue dangku ya. Oke. Gimana ceritanya dari fashion, kemudian bisa ke kuliner kayak kuliner. Oke. Kan tadi saya cerita nih Mbak, 2018 kan saya juga jalan gitu ya sebenarnya. Tapi cuma saya kasih plastik doang gitu loh Mbak. Saya cuma berpikir waktu itu ya, karena nggak punya duit, gimana caranya tiket kereta saya harus balik gitu. Waktu itu cuma berapa, 200-300 ribu gitu Mbak, waktu itu ya. Nah, seiring itu saya cuma nggak ngeh ya sebenarnya penjualan gini, bawain gitu aja sih sebenarnya kalau keluar kota gitu. Hanya itu. Terus seiring corona nih ceritanya, ya kan gitu. Agak sempet Mbak down juga, corona awal di Maret awal ya dulu itu kan. Sempat itu down, ternyata di balik kesulitan tuh selalu ada kemudahan dari Tuhan. Betul. Ketika kita bisa mengambil semua peluang dan positif gitu. Nah, ternyata semua teman-teman, si customer itu balik ke saya. Nah, dulu kan kamu bikin itu wedang gitu. Kita butuh. Dan mereka butuhnya ternyata yang bikin saya apresiasi yang tinggi itu bukan untuk dirinya sendiri juga, ternyata untuk bentuk kepedulian mereka ke teman-temannya yang terpapar. Ceritanya. Jadi kamu bisa kirim nggak? Jadi saya berpikir, wah ini saya beri branding ulang. Tapi kalau kemasan kayak gitu ya nanti malu lah aku. Akhirnya saya berpikir Mbak untuk rebranding yang kedua ceritanya. Nah, seiring dengan itu berarti ini at least saya total banget saya buat laporan keuangan semuanya itu setahun ini Mbak sebetulnya setahun setengahan lah ya. Nah kemudian saya ikutkan ke dalam kompetisi. Waktu itu kompetisinya diadakan Polres Mbak. Nah itu saya menang juga, jadi termasuk ke dalam salah satu produk yang tanpa limbah gitu loh Mbak. Nah karena menang itu saya dapat duit, alhamdulillah, hadiahnya, rewardnya. Nah seiring itu lagi pede dong Mbak saya bikin company profile semua, saya lengkapi semuanya. Terus saya ikutkan kemarin terakhir Mbak itu berapa bulan yang lalu saya ikut kompetisi bedakan beda desain kemasan yang diadakan oleh Kemenpar RI, Kemenparekraf RI. Alhamdulillah masuk ke dalam 25 produk terbaik lagi gitu. Dan difasilitasi packaging, desainer, saya rebranding ketiga kalinya ceritanya. Nah di situ di dalamnya alhamdulillah selama setahun kemarin itu saya ngebut Mbak untuk PIRT-nya, halalnya, untuk uji labnya semuanya lengkap. Alhamdulillah begitu. Dan saya mikir ini kalau saya dari awal lagi saya agak gila, karena kan capek ya Mbak dari awal dong gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri karena Sukoharjo terkenal dengan kota jamu, gitu kan ya benar. Saya datanglah ke sana gitu. Selama berbulan-bulan saya ngerayu petani sana, saya masuk ke yang empon-emponnya itu Mbak gitu. Akhirnya saya treatment mereka gini sesuai dengan spek saya gitu kan Mbak. Oke, kita kerjasama gitu. Alhamdulillah sekarang sudah dalam bentuk datang ke saya tuh dalam bentuk saya tinggal ngeringkan terakhir lah Mbak gitu, tinggal mengemas gitu. Mereka sudah kerjasama dan alhamdulillah sekarang di luar ekspektasi lagi Mbak gitu. Itu penjualan itu memang sampai ke pulau-pulau terluar. Kemarin sampai ke NTT sebulan itu Mbak. Saya sampai deg-degan di kurirnya ini ya, di pengiriman sampai deg-degan, dan ternyata memang pulau-pulau terluar tuh wah luar biasa gitu. Dari situ saya wah ini ternyata produk-produk herbal luar biasa. Nah, berkahnya lagi Tuhan kasih berkah karena saya ngurus PIRT dan halal itu hampir cuma sebulan Mbak. Saking saya ngebutnya ya gitu. Berkali-kali uji lab saya turutin semua, berkali-kali berkas belum itu dari Kemenak dan semuanya gitu. Akhirnya saya bermitra dengan sekarang Dinkes Sukoharjo untuk alhamdulillah ketika kita mau ngisi PRT di mana-mana gitu Mbak, pelatihan di mana-mana itu saya digandeng gitu. Makanya kadang kalau ditanya gitu, ini siapa gitu, ini mitranya gitu, karena dia nggak cuma memang testimonir ya Mbak ya gitu kan, bukan cuma sekedar memang benar ini pelaku usaha yang memang benar-benar ya begini gitu. Kemarin alhamdulillah diundang di PKL, teman-teman PKL gitu-gitu Mbak. Itu membawa nama Dinkes sebetulnya, Dinkesnya Sukoharjo gitu sih Mbak. Luar biasa. Itu wedangnya. Jadi dan semua dari ketiga usaha yang berbeda ini ya. Ini ada laporannya sendiri-sendiri ya. Semua lengkap Mbak, alhamdulillah. Saya dari awal memang basicnya digital ya. Saya memang dari awal semua saya manajemen yang bagus gitu. Karena apalah artinya semuanya ini tanpa
sesuatu yang sehat gitu ya. Makanya kenapa saya di situ ada aktifnya itu dalam tanda kutip ya Mbak. Semua harus sehat. Jadi usaha itu terkadang kita keren aja tapi nggak sehat itu, aduh, betul, bingung Mbak. Karena keberlangsungan kita kalau long lastingnya harus dengan namanya usaha gitu. Itu sih Mbak. Oke. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan ya dengan seorang Mbak Eno ini ya yang cukup aktif di luar sana dengan ini tadi berbagai macam keaktifannya dengan 3 jenis usaha ini. Bagaimana bisa membagi waktunya dan bisa benar-benar fokus ke ketiganya ini? Cinta Mbak. Kalau saya selalu bilang ya. Jadi prinsip hidup saya tuh be the best version of you gitu. Jadi kita harus jadi model terbaik untuk diri kita. Saya selalu bilang ke diri kita malam gitu, saya mau tidur gitu, saya selalu bersyukur ke Tuhan, hari ini saya begini. Saya laporan gitu. Mau tidur aja gitu. Refleksi diri sendiri. Karena bentuk kecintaan saya kepada diri saya sendiri tadi Mbak, saya selalu bilang ini untuk siapa? Untuk saya. Makanya saya bagi besok dan malam mau tidur itu Mbak, saya selalu bikin kayak kita sticky note kecil gitu. Besok aku harus ngapain? Tak selain SOP yang sudah berjalan di karyawan gitu. Nah, ketika belum berlaku itu, misalnya kita ada 5 checklist nih Mbak. Nah, ternyata di 3 checklist belum terlaksana, kita besoknya lagi gitu. Jadi dan itu semua kita punya kayak timeline yang jarang UKM tuh yang punya timeline Mbak. Maksud saya gini, occasion misalnya kita di 17-an, kita di yang umum ya Mbak ya, yang Natal tahun baru apa, kita harus punya produk baru, ini mau apa. Jadi kita sudah punya dalam tahunan itu punya gitu. Kemudian ditambah lagi ketika saya jual dirinya tanda kutip tadi lagi ya Mbak, saya harus keluar. Berarti saya semua ini karyawan saya fasilitasi dengan berbagai laptop juga handphone gitu Mbak. Jadi semuanya harus saya backup gitu. Jadi di luar pun saya bisa memanage mereka dan semua keuangan itu hanya dari satu pintu gitu Mbak. Nah waktunya sendiri yaitu tadi Mbak, saya harus memanage antara keluarga, antara seorang ibu ya Mbak, seorang perempuan betul-betul yang sejatinya kan ya kita harus merawat diri dan semuanya gitu kan ya. Juga harus dengan usaha, yaitu tadi manage-nya tadi Mbak, saya selalu nulis. Saya tuh suka ngobrol dengan diri saya suka nulis gitu. Makanya saya selalu bikin timeline untuk diri saya sendiri. Bagi saya bedanya saya kerja, sama-sama kerja, Mbaknya kan datang mungkin ke sini ya Mbak ya gitu kan. Jam 8 mungkin, atau kalau ada siaran jam 8 ya berarti jam 7 lebih lah sudah nyampe. Saya sama, jam 8 pagi saya pastikan saya ready menerima semua karyawan saya, tutup jam 4. Jadi tidak ada kerjaan rumah yang saya handle di jam-jam itu gitu. Karena penting sekali bagi kita, terkadang ketika kita nongkrong pun itu harus punya jadwal yang harus kita sesuaikan. Ya, bukan Mbak kok kayak gitu banget. Ternyata ketika berkali-kali saya pernah ditanya, Mbak dengan saya rating segini usaha 8 tahun di craft gitu, kok belum bisa kayak Mbak? Nah pertanyaan saya, ketika kita ingin cinta terhadap sesuatu ya, uangnya cinta sama kita gitu, ya kita harus berkorban dong untuk uang itu kan gitu. Ketika waktu kita lebih sedikit kita keluarkan, uangnya akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika kita banyak rebahannya, ya dia nggak akan cinta sama kamu gitu kan. Jadi manage-nya itu benar-benar yang terkadang tuh sampai saya planning, pernah Mbak, saya sampai saking tiba-tiba ada panggilan apa ya untuk narasumber itu jam 12 malam. Saya waktu ngetik di kontennya itu, waktu ngedit konten jam 12 malam datang, dan itu besok. Saya cuma sebelum buka PDF saya doa. Saya selalu bilang bukan saya yang hebat tapi Tuhanku yang luar biasa gitu kan ya. Saya bilang gini, Tuhan saya belum buka PDF-nya. Ini kalau memang oke, padahal besoknya saya harus keluar kota, harus pameran, harus gini-gini banyak. Kalau memang ini rezeki saya serahkan ke kamu. Kalau memang ini yang terbaik, ada kemanfaatannya, ya udah diambil gitu. Kalau memang bisa, mesti waktunya pas, bener. Itu langsung Kamis pagi, malam itu pun saya bikin slide-nya gitu. Jadi hidup tentang komitmen Mbak terkadang, terkaitan dengan manajemen ya. Manajemen waktu itu penting sekali. Sampai pernah tiba-tiba jam 12 saya keinget, aduh besok seragamnya anak saya belum ready dong gitu. Akhirnya Mbak, saya langsung ke cucian itu, saya pakai mesin cuci, ya besok gimana caranya kering gitu. Segitunya. Jadi terkadang bahkan sekarang alhamdulillah Mbak, memang follower saya belum banyak, tetapi netizen itu lucu-lucu sekali kalau tanya gitu. Misalnya dia nanya, Mbak pernah masak nggak sih gitu. Ya masak lah. Saya setiap hari apa ya Mbak, saya selalu percaya bahwa emas di mana pun menjadi emas, tapi begitu pun sebaliknya gitu ya. Ketika kita bagus, anak saya alhamdulillah Mbak, anak saya juga di sekolahnya prestasi juara pertama, kemudian dia juga ada ekskul, ada semuanya, dan terhandle semua dengan baik. Iya, artinya ketika kita memang bisa memanage diri kita dengan baik, bahkan banyak yang nggak percaya berkali-kali, ini modelnya kayak gini tuh usia segini gitu, dengan usaha segitu. Ya karena pikiran saya
hidup itu tentang saya gitu, fokus gitu, dan itu termanage dengan baik. Apakah itu Mbak happy sampai hari ini? Happy gitu. Makanya saya ketika dipanggil kayak gini Mbak ya, di mic, on mic dan lain-lain, saya selalu bilang, bahagia nggak sih jadi saya diundang gitu, disuruh gitu kan ya, disuruh sombong-sombongan tentang saya gitu ya, tapi dibayar gitu. Ya hobi yang berbayar tuh gimana? Apa nggak ada yang lebih indah dari itu dong Mbak? Kan gitu. Makanya semua yang berawal dari passion Mbak. Betul. Suka aja gitu. Iya. Jadi seperti itu ya. Modalnya adalah cinta dan kecintaan dulu pada diri sendiri ini tadi, karena sedekah tertinggi pun juga kepada diri sendiri. Betul. Ingin yang terbang tuh diri sendiri. Betul. Kadang kalau on mic tuh Mbak pernah kan Mbak gitu, Mbak cantik banget sih Mbak gitu. Saya bilang, ya iyalah orang pengusaha duitnya banyak. Saya bercanda gitu. Tapi batin saya, jangan dipikir saya minta maaf tanda kutip ya gitu. Karena cantik boleh yang lain memandang, tapi nggak boleh yang lain gitu kan. Kenapa? Karena ini untuk saya. Kalau orang lain pikiran macam itu kan urusan Anda gitu, bukan saya. Saya selalu gitu. Jadi kadang teman-teman curhat, gue nggak habis pikir ya begini begitu gitu Mbak. Kadang kita intermezzo ya Mbak gitu. Saya cuma bilang, ya kamu yang salah. Kenapa? Dihabisin aja pikirnya. Susah ya ngomong sama kamu gitu, cuekmu kebangetan lah. Bukannya kita harus fokus gitu ya orang hidup ya. Saya gitu. Orang kehilangan dia juga nggak kurang kok, kadang gitu sih Mbak. Kan fokus di manajemen tuh penting banget Mbak. Karena satu aja slip ternyata ya itu bubrah. Misalnya saya pagi nggak bisa, pagi saya masak Mbak, tetap untuk anak, karena saya berpikir bahwa anak itu kan titipan ya gitu. Titipan. Makanya dia tanya, Mbak lu pernah masak? So kata, emang nggak pernah saya posting karena memang fokus saya di jualan kan gitu. Nggak saya posting, tapi saya termasuk orang yang apa ya Mbak, detail. Jadi saya termasuk orang yang ketika anak saya sudah dapat makan di sekolah kan Mbak, siangnya saya tanya, kakak tadi makan apa? Misalnya dia dalam bentuk makanan yang daging-daging Mbak, oh berarti belum sayur, malam saya akan masak. Jadi bagi saya hidup itu tentang sebuah pilihan yang memang kita manage sendiri untuk kita sendiri gitu. Makanya underline di usaha itu sebenarnya manajemen itu banyak ya Mbak, luas. Ada SDM, ada keuangan, ada semuanya gitu. Itu kalau kita satu saja lepas, itu semuanya habis. Saya yakin gitu. Makanya harus termanage gitu. Ditanya, Mbak ngisi gitu misalnya jam 10 kayak tadi, mesti kurang Mbak saya datang. Saya pernah ditanya, Mbak kalau narasumber yang lain itu biasanya telat gitu kan. Narasumber yang lain tuh telat gitu. Oh Mbak itu gini Pak, bukan tentang yang lain kok, ini tentang saya. Saya nggak bisa aja, hanya itu. Oke, benar sekali. Gitu sih, jadi seperti itu ya, luar biasa ini ya. Ya kelihatannya santai gitu ya Mbak Eno, tapi sebenarnya aduh ya memang semua itu dilakukan dengan penuh kecintaan. Ini tadi ya. Jadi semua bisa terhandle dengan aman. Jadi nggak beban juga. Betul, nggak beban juga. Oke, jadi seperti itu ya sahabat Ria ya. Mungkin juga berpikir, saya juga berpikir ya banyak sekali usaha yang dilakukan Mbak Eno, tapi kelihatannya Mbak Eno juga santai aja ini ya. Tapi usahanya juga sukses loh, luar biasa. Oke. Dan tentunya di balik kesuksesan ini pasti juga ada ceritanya ya, suka dukanya. Mungkin tadi sudah sukanya ya yang disampaikan. Dukanya seperti apa ini, Mbak Eno? Kalau dukanya sih alhamdulillah minus sering. Setelah ditata gitu kan ya, ternyata untuk ini itu gitu. Minus sering. Nah, makanya ketika kenapa saya usahanya banyak itu sebenarnya ada alasannya Mbak gitu. Saya selalu ingin tampil namanya perempuan ya Mbak gitu. Selalu ingin dilihat orang pasti gitu kan ya. Tidak munafik gitu. Untuk itu harus ada harga yang dibayar kan. Nah, harga ada cuan kan gitu ya. Nah, makanya kenapa saya usaha banyak, ketika satu usaha saya di tahap minus. Nih ceritanya. Saya punya usaha yang lain yang pintunya itu juga ngalir. Saya selalu ngelihat Najwa Shihab, saya suka Mbak. Saya suka kepada artis-artis misalnya kayak Raffi Ahmad deh gitu. Kita ambil contoh dikit aja. Nggak apa-apa ya Mbak ya, merek ya. Kita bukan endorse Raffi nih ceritanya nih ya. Kenapa kok kayaknya itu nggak berhenti gitu loh Mbak? Itu karena setiap dia usaha satu itu oke, terhandle gitu, dia yang lain. Kalau orang lain bilang kamu nggak fokus orangnya, salah. Justru ketika sebenarnya kayak saya dipanggil hari ini untuk apa sih? Untuk promo kan? Gitu loh. Itu sebenarnya sama. Nah, saya Mbak, alhamdulillah dari kelas 4 SD udah pegang mic nih ceritanya. Public speaker saya udah main nih ceritanya gitu kan. Nah, berarti dukanya saya apa? Resikonya apa? Capek. Alhamdulillah saya dalam setiap hari tidur tuh paling 4 jam Mbak. 4 jam, 5 jam gitu. Capek banget. Tapi gimana caranya kita begitu kedua manajemen diri tadi. Begitu itu menurut saya hal-hal buruknya di manajemen ketika kita nggak mood.
itu terkadang kalau orang lain itu kan datang ke suatu kerjaan itu tidak profesional. Dan bagi saya itu haram hukumnya. Nah, itu kendala-kendala yang saya sering Mbak nyetir sampai jam 12 selesai MC gitu Mbak, yang MC kita di wedding di apa gitu, sering capek fall sleep gitu loh Mbak. Jadi kayak gitu, capek gitu kan ya. Saya sering bilang, cantik, ayo dong gitu. Kamu cari apa sih? Iya ya, lu tuh cari apa sih gitu. Akhirnya saya nyetel musik gitu kenceng-kenceng, saya nyanyi gitu di mobil. Jadi saya balikan mood lagi gitu. Jadi terkadang kita harus sering bersahabat Mbak. Jadi negatifnya itu orang tidak bisa, kendalanya tuh nggak bisa memanage dirinya tadi lah. Sehingga menyebabkan kesemuanya kena. Itu kondisi terburuknya. Nah, kedua, mengeluh. Itu kondisi terburuk orang-orang gitu. Kalau saya misalnya kayak kemarin corona itu, berarti saya bersahabat dengan diri saya. Waktunya nonton drakor dong, healing dong gitu. 3 bulan ya gitu. Akhirnya lahirlah wedangku. Dari situ saya bilang, stop. Di situ saya yang saya lakukan ketika saya drop gitu Mbak, kendalanya itu saya akan melihat figur-figur inspiratif baik di sosmed gitu semuanya gitu. Waktu itu saya ingat namanya Mbak Misyantar Lina waktu itu Mbak. Jadi tiba-tiba ada di wall saya selalu berpikir bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tidak ada, tapi semuanya sudah tertulis gitu, sudah dijadwalkan sama Tuhan gitu. Nah, mampir di wall saya, tiba-tiba si dia tuh sosoknya cantik banget. Waktu itu dia bilang gini Mbak, satu kutipan yang sampai sekarang saya bawa. Cantik banget kan dia ya Mbak, seksi banget. Dia bilang gini, emang ada yang salah dengan cantik? Emang viralnya saya itu karena cantik, terus kenapa? Semua orang berlomba-lomba untuk cantik. Ketika saya dipanggil untuk talk show kesana sini tentang bakmi saya, kalau bakmi saya nggak enak, nggak maksudnya nggak bisa dimakan dan semua perizinannya nggak oke gitu dalam usaha saya, nggak mungkin orang datang kok. Nah, ketika orang datang ternyata mau foto sama saya, ternyata cantiknya saya itu bisa membawa, itu kan berarti anugerah dari Tuhan. Dari situ Mbak saya mikir, kenapa saya harus underestimate dengan diri saya yang terkadang, alhamdulillah Mbak, sekarang tuh netizen luar biasa ya gitu. Begitu saya datang harusnya etikanya kan, apa kabar gitu ya, sehat atau gimana. Itu enggak loh Mbak gitu. Iya ya, sekali MC segini, enak ya, sekali begini, sekali begitu. Wah, jadi seolah-olah dia kayak mengenal saya luar biasa gitu Mbak. Dan lucunya, saya tuh alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah terpancing gitu Mbak. Jadi saya cuma ngeliatin, di batin ya Mbak gitu. Makanya saya di sini dan kamu di sana gitu. Kamu nggak akan kemana-mana. Makanya saya kemana-mana gitu. Betul. Jadi memang beda. Kelasnya juga beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang untuk teh dan kopi beda gitu. Betul. Itu aja Mbak. Jadi makanya yang kendalanya apa Mbak? Terburuknya apa? Ketika saya benar-benar harus bersahabat dengan diri saya. Itu pertarungan bagi saya luar biasa. Ketika saya harus betul berdamai dengan keadaan yang di titik bawah misalnya gitu. Makanya bahagia saya saat ini, saya selalu bilang cash flow is a king gitu. Iya, ketika saya lagi di posisi drop, saya hamburkan uang saya untuk membuat saya bahagia gitu. Saya liburan, saya melakukan segala sesuatu yang saya suka. Dan itu butuh dana Pak. Makanya kenapa? Dan kata orang good looking ya. Sekarang kita gini deh logikanya. Bahkan saya sendiri ketika saya requirement karyawan, itu ada persyaratan good looking loh. Untuk kita live, untuk kita semua gitu. Kenapa? Kita ada kosmetik, ada semua di perempuan. Makanya ya saya sedihnya sih Mbak gitu. Sekarang banyak orang cantik ya Mbak ya, banyak. Jeleknya malah dikit, nggak tahu deh ya gitu. Tapi ternyata ya itu kurang selektif saja gitu. Jadi membuat untuk brand itu trust ya. Jadi ketika kita sudah dipercaya orang, ya kita nggak bisa lagi dong seenaknya gitu. Tidak memanage dirinya, baperan tadi ya. Itu masa buruknya, kendalanya ya itu baperan. Kendala saya sendiri ketika saya lagi nggak mood, itu kendala saya. Karena aset saya terbesar itu mood yang baik. SDM saya itu kreativitas saya tuh SDM saya. Makanya saya pernah ditanya, Mbak, aset terbesarnya apa? Kreativitas saya. Itu sih Mbak. Betul luar biasa. Dari mood itu tadi ya bisa menghasilkan banyak beberapa hal. karya, banyak hal yang tentunya menjadi diterima dan dicintai oleh banyak orang seperti itu ya. Oke. Yang kerasa ini 1 jam cepet banget Mbak Eno. Udah 1 jam ya? Mungkin bisa disimpulkan ini ya sebagai closing statement juga di Solopreneur edisi hari ini. Silahkan. Untuk teman-teman perempuan dan pengusaha UKM semuanya, yang harus dilakukan apa sih supaya tetap eksis, tetap
usahanya tetap maju dan semuanya, yang pertama cintai diri sendiri, sayangi diri sendiri ya. Kedua, be the best version of you. You itu dalam tanda kutip teman-teman, jadi harus mengetahui, hafal dengan dirinya ya, harus berikan yang terbaik untuk diri sendiri dulu. Ketika kalau kita sudah selesai dengan diri kita, kita akan mampu berkarya, mampu melakukan sesuatu yang positif dan memberikannya untuk orang lain. Nah itu aja, tetap disiplin, fokus dan komitmen. Luar biasa. Siap. Ini ya. Oke, ini bisa menginspirasi sekali ya. Benar sekali, karena kita harus cinta kepada diri kita sendiri. Yang mana ini tadi dengan kecintaan kita terhadap diri sendiri bisa bisa menciptakan kreativitas yang bisa mengundang cuan-cuan ini tadi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Eno ya. Sukses untuk usahanya dari Eno Craft, Ojala dan juga Wedangku. Mudah-mudahan selalu tetap eksis juga. Dan merambat ke konten kreator. Alhamdulillah sudah. Mungkin bisa disampaikan ini untuk kontennya ya. Kebetulan kontennya ini baru sih ya, baru 2 bulan ini, masih riset-riset juga. Kita fokus di pendidikan Mbak, tips-tips gitu konten-kontennya juga. Saya suka traveling juga, makanya di pariwisata nih. Kemarin alhamdulillah Pasar Gede dan semuanya teman-teman dari luar kota datang. Gara-gara dawet telasih yang kamu di itunya kamu gitu, saya jadi mampir dong ke Pasar Gede. Kan mungkin banyak yang nggak ngeh ya Mbak. Saya ingin mengangkat benar-benar produk-produk lokal, pariwisata lokal itu yang luar biasa. Itu sih Mbak. Sama tetap core-nya sama, pendidikan juga ya. Tips-tips apa ya Mbak, percaya diri, tips banyak yang saya sampaikan di sana. Monggo silakan dikepoin, di follow, subscribe, komen semuanya. Akun-akun saya ada di Eno Craft, kemudian Ojala, Wedangku dan juga Eno aja. Semuanya lengkap, akunnya mulai YouTube, TikTok dan semuanya. Siap, langsung deh di follow, di subscribe juga ya. Oke deh, biar bisa menginspirasi juga ya. Oke, pastinya makin maju aja untuk Mbak Eno, makin sukses aja, makin bercahaya juga. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan lagi kesempatan yang lebih menyenangkan ya buat Mbak Eno dan juga untuk Anda sahabat Ria. Tetap siap stay tune pastinya di Ria FM Solo, dan buat Anda yang ketinggalan ya informasi ini, Anda bisa simak kembali perbincangan kami tentunya di channel YouTube Ria FM Solo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Puri Amanda pamit undur dari Solopreneur, dan tetap siap stay tune di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Terus belajar dan bergerak bersama Cetak Juara.